Welcome back to our channel. Tante Somebody. Wow. Hari ini kita akan bercerita sedikit pentingnya baca buku. Pentingnya apa? Baca buku. Iya, siapa yang suka baca buku? Mi. Iya, kebiasaan baca buku ini sudah aku lakukan bahkan sejak Mas Bas masih bayi. Dan banyak sekali manfaat-manfaat positif yang bisa kita dapatkan dari membaca buku. Yuk kita tengok manfaat-manfaatnya. Dengan membaca buku, kita memperkenalkan kosakata baru dan arti-artinya yang baru. Kita juga memberi kesempatan untuk Mas Bas untuk bertanya. Dengan begitu dia belajar menggunakan komunikasi dua arah sedari kecil. Dan yang kedua, dengan membacakan buku kita juga memberikan anak kesempatan untuk berimajinasi. Sehingga ketika mereka sudah berimajinasi, mereka dapat mengekspresikan bukan hanya emosi tetapi juga kreativitas yang ada di dalam pikiran mereka. Oleh karena itu, dengan imajinasi kita juga bisa bermain, belajar bersama, bahkan berbagi cerita-cerita bersama. No, she has terrible clothes and she's so scary. And Fox get out in his house, and the bird have him, and then the owl got a mouse, and she go in his house. And the snake gets with him. She's like a buffalo, and I will get into another one, and she have scary people because Lewat membacakan buku, tidak hanya anak-anak yang mendapatkan manfaatnya, tetapi juga orang tua. Orang tua itu diberikan kesempatan bagaimana memulai percakapan dengan anak, membuat sebuah tema percakapan. I don't know, I couldn't sing. It's weird, and just I cannot. Well, yeah, they should have specific skills. That's why they join the circus, and that's why we can watch them. But we never watch the circus. Maybe next time when there is a circus, we can watch them. Okay? Di sini Mas Bas juga diberikan waktu untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya atau merefleksikan kembali apa yang sudah dibacakan sebelumnya. Dan tentu saja ini juga melatih kemampuan kognitif mereka. Yang terakhir, membaca buku itu juga memberikan masa tenang untuk anak-anak dan juga orang tua. Sehingga ketika kita membutuhkan saat-saat yang tenang, yang tidak memerlukan banyak energi, dan juga termasuk persiapan sebelum tidur, kita juga bisa membacakan buku untuk anak. Sekarang waktunya tips-tips gimana membacakan buku menjadi waktu yang spesial buat kalian dan si buah hati. Yang pertama yaitu repeat. Jadi diulang-ulang terus nih bukunya. Ketika kita membaca buku yang sama, anak-anak itu lebih memahami isi cerita di situ. Jadi ketika kita membaca Di situ. Jadi ketika kita membacakan buku yang sama, lalu bertanya apa yang terjadi di kemudiannya, dan kita tidak lupa untuk mengapresiasi respon yang sudah mereka berikan. Ini membuat mereka juga merasa dihargai dan menambah confidence. She's playing in the water and she catch her. Yeah. If you become a fisherman, said the little bunny. Nah, serunya lagi di dalam buku anak adalah gambarnya. Gambar. Nah, dengan melihat gambarnya saja, anak-anak itu dapat bercerita kembali atau bercerita secara bebas, mengarang bebas menurut gambar-gambar tersebut. Dan ini tentu saja bisa melatih kemampuan anak di dalam berbicara. Nah, selanjutnya membiarkan anak memilih buku bacaannya sendiri, bahkan gambar ataupun poster. Ketika kita membiarkan anak memilih, kita juga membiarkan anak untuk bebas mengekspresikan apa keinginan mereka. Dengan begitu, kita juga belajar sebagai orang tua untuk lebih mengenal kegemaran anak. Yang terakhir, jangan lupa membawa anak ke perpustakaan atau toko-toko buku terdekat. Dengan begini, anak dapat melihat bagaimana banyaknya option yang ada di sana.
serta bermain dan membuat aktivitas bersama-sama. Nah, itu tadi bagaimana manfaatnya membaca buku bersama anak serta bagaimana membuat serunya baca buku. Sekarang kami berdua undur diri. Terima kasih. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video-video yang lain. Bye. Bye-bye. Bye.